tukang pijat. Jadi saya layaknya di tengah-tengah keluarga itu kayak seorang wanita sebagai menantunya gitu loh. Maka saya itu kisah saya itu di situ, Mas. Halo para penikmat kisah. Kali ini saya sudah bersama dengan seseorang yang akan membagi kisahnya yang cukup tidak biasa, terutama di urusan percintaan. Jadi stay tune di sini, kita simak, kita dengerin, dan sediakan tisu. Oke, selamat datang. Ini saya enaknya panggilnya siapa ini? Terserah ya, Mas ya. Kalau untuk panggilan saya untuk sehari-hari, biasanya kalau untuk sahabat-sahabat saya maupun pelanggan-pelanggan saya itu bisa menyebut saya dengan nama Afi. Dan sebagai pasangan saya juga memanggilnya Mami. Oh, Mami. Ya, kadang ada yang manggil Mami Afi. Oh gitu, Ya, Mami sehari-hari. Afi. Iya. Sebenarnya saya itu sih proporsional tentang panggilan, untuk saya itu bebas, nggak ada. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya ini saya pertanyaan saya bebas, ya mau saya sembarangan nanti. Iya. Nggak Boleh apa-apa. kalau mau marah sama Iya. saya, boleh. Ya, enggak sih. Oh sama kita kan tentang kisah kan? Iya. 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 Oke. Oke, sekarang kalau sekarang ini berarti Mami Afi ini kesibukannya di Salon di sama rias. salon sama rias rias. dan model. Salon sama rias. Oh, oke, sekarang ke kisahnya ya. Kita penasaran dan kita semua pengen denger ini karena ini kan kisahnya Mami Afi ini nggak seperti umum kebanyakan gitu ya. Iya sih. Karena kan itu kisah pribadi untuk saya ya Mas ya. Bisa diumumkan, dan maka saya pesan sama teman saya, kalau bisa jangan seperti saya. Oh gitu. Iya. Kalau bisa jangan. Iya. Karena kehidupan seperti saya itu memang banyak kepedihan dan merasakan sakit hati yang mendalam. Iya. Oke, ini baru mulai sudah sakit hati yang mendalam. Iya. Seperti apa kisahnya ini? Berarti ini kan kisah pedih yang mendalam ya. Iya. Kisah cinta ya. Iya. Oke, Bisa berarti kisah cinta, bisa kisah keluargaan, bisa. Oke, berarti Iya. ini kita mulai dari mana ini ya? Mungkin kisah cintanya. Kalau kisah cinta saya itu, saya ingin ya mendambakan Ya. seorang laki-laki yang terbaik untuk aku. Seorang laki-laki yang terbaik untuk aku. untuk Mami Afi. Nah, Mami Afi ini kan mendambakan seorang laki-laki yang Iya. terbaik. Iya. Yang seperti apa? Ya, namanya laki-laki yang Iya. terbaik itu masa itu dia itu yang bisa menghargai Menghargai dari kehidupan saya dan nama kehidupan saya. dan Satu pekerjaan saya. menghargai kehidupan Mami Afi dan pekerjaan. Kehidupan yang seperti apa ini? Ya kehidupan ya namanya kita kan pernah ya menjalani untuk sehari harinya sama laki-laki yang pernah saya alami, yang selama ini hampir 6 tahun. 6 tahun. Ya orang itu sangat perhatian banget, Sangat perhatian. dari segi sehari-harinya dia selalu mengingatkan. Oh, gitu. Iya, dan kalau saya lupa makan pun dia selalu menegur. Selalu menegur Iya, gitu dan ya. menurut saya Oh gitu. Itu laki-laki yang berarti yang dicintai Yang Mami Afi dicintai, itu ya. iya. Hanya satu atau ada beberapa atau gimana? Saya pernah Mas untuk menjalani dulu. Yang pertama saya berjalan dari tahun 95 lepas sampai tahun 2009 akhir. 95. Iya, dari 1995 sampai lepas 2009 akhir. Itu pun tinggal Itu pun tinggal satu rumah. Tapi yang sekarang yang baru ini saya kenal 2014 sampai 2019 kemarin Agustus dia lepas karena kita izinkan. Oh gitu. Kita kan nggak akan hidup bareng terus ya Mas ya, namanya bukan, ini kata orang itu bukan primnya dan bukan layaknya ya. Bukan layaknya. Oke, yang pertama yang 95 sampai 2019. Berapa tahun? 95 sampai 2019. 95 sampai 2019. Lama Lama. sekali ya. Iya. Itu pertama yang 95 ini ya. Yang Iya. perkenalannya seperti apa? Oh, perkenalannya kita kalau yang pertama itu dulu kan saya punya pasangan si A gitu loh Mas, saya diajak. Sebelumnya 95 atau gimana ini? Enggak, itu 95. Itu 95 Iya, itu. saya punya pasangan yang bernama A, dan bernama A itu kan sering main ke bengkel. Saya diajak ke bengkel. Padahal saya dulunya nggak sengaja Mas akan kenal anak itu kan. Dari hari ke hari terus menerus anak itu perhatian dan rasanya bertanggung jawab gitu loh Mas. Jadi saya akhirnya hati saya itu tercurah karena anak itu ngasih harapan untuk saya. Oh gitu. Iya.
Berarti si anak itu temennya si A. Iya. Dia di bengkel. Di bengkel, sering main di bengkel. Sering main di bengkel. Iya. Oke, terus Mami Afin, waktu itu usia berapa? Saya masih usia berapa ya? Saya sekitar 30-an. Sekitar 30-an waktu itu. 95 itu sekitar Iya, 30-an. Oke, 95 sekitar 90-an, sekitar 30-an, terus ketemu seseorang di bengkel itu. Iya. Dia maskulin gitu. Wih, maskulin, laki banget. Laki banget. Iya, karena yang saya gambarkan kan itu masih akan jiwa saya seorang wanita. Jadi kan saya perlu pendamping, Oh, gitu pendamping yang bisa untuk membacking diri saya gitu loh, Mas. Oh iya. Iya, oh. Jadi saya memang benar-benar tertarik. Benar-benar tertarik. Akhirnya- Satu anak itu emang cakep sih, Mas. Jadi saya kan tertariknya dari itu kan. Udah cakep, dia maskulin, dia Iya. perhatian, dia buka pintu, dia kasih Iya, harapan. iya. Iya, sepertinya sosok yang sangat sempurna gitu lah. Iya. Dan keluarga pun di situ, di tengah-tengah keluarganya dia pun baik semua sama saya, Mas. Baik semuanya. Semua, iya. Keluarga dia Iya. itu istilahnya mengetahui kalau Mami Afi dengan dia ini pacaran Iya, mengetahui, Mas. Mengetahui. Perlahan-perlahannya kan pasti Oh, mengetahui. dan tetap setuju. Setuju baik. Setuju baik. Iya. Saya pernah jatuh aja malah orang tuanya laki itu kebingungan untuk mencari tukang pijat. Oh, gitu. Iya, dari dulu ibu nyari tukang pijat. Jadi saya layaknya di tengah-tengah keluarga itu kayak seorang wanita sebagai menantunya gitu loh. Nih. Maka saya itu kisah saya itu di situ, Mas. Iya. Itu sepertinya kehidupan yang sempurna Iya, gitu ya. maka saya bersyukurnya di situ di tengah-tengah keluarga. Ya tapi walaupun saya disetujuin begitu ya saya bisa untuk menjaga bahwa saya itu banyak kekurangan. Oh gitu. Terus sudah berjalan ini suka dukanya sama yang di 95 Oh, sampai sampai dukanya banyak, Mas. Dia penuh yang paling pendidikan. berkesan. Yang paling berkesan itu dia selalu perhatian banget. Dia berangkat keluar kota pun, kalau dia berangkat keluar kota, selalu dia telepon, "Mami makan ya, jangan lupa makan." Karena saya kan kalau punya pekerjaan kan lupa makan, Mas. Oh, gitu. Jadi dia itu perhatian banget. Sekarang masih lupa makan nggak? Ya kalau makan saya memang begitu, Mas. Memang begitu, memang sering lupa. Ya nanti kalau lupa bisa Apalagi saya yang makan gitu. Apalagi punya problem ya, Mas ya. Kalau orang punya problem itu kan Iya, pasti lupa. pasti lupa. Iya kan. Oke, berarti seperhatian banget yang 95 ini keluarga menyetujui istilahnya. Terus mentoknya itu gimana? Ini maksudnya selesainya gimana? Oh, 2019. selesai. Kalau untuk selesainya kan gini, Mas. Saya kan dulu kan dari panggung ke panggung juga nyanyi gitu Oh iya, loh. gitu. Nah, pada sesuatu hari itu dia lihat aku nyanyi di sebuah kota gitu ya, pedesaan, kan ada orang nyawer. Orang nyawer itu meluk aku. Kan namanya aku kan, maaf ya Mas ya, aku kan punya payudara. Ya kan, jadi dia itu merasa dilecehkan, padahal dia kan di dalam mobil, tapi melihat saya kan, Mas. Jadi akhirnya saya itu disuruh turun, suruh pulang. Jadi posisi show belum selesai. Udah mulai berantem di situ, berarti kamu nggak menghargai aku. Iya, Mas. Jadi dia memang benar-benar menganggap saya sebagai wanita. Jadi kalau dia belum pulang kerja pun saya di luar. Padahal saya di luar rumah itu kan banyak anak-anak tetangga kan ya. Saya di luar itu nggak boleh. Saya suruh masuk. Jadi yang layaknya di luar itu dia sebagai laki-laki. Kalau saya sebagai wanita itu harus di dalam. Oh gitu. Itu Mami Afi waktu itu merasa dilindungi atau merasa disembunyikan? Dilindungi. Merasa dilindungi Iya. gitu ya. Karena kalau disembunyikan kan setiap hari itu nggak pernah bareng. Oh gitu ya. Kalau setiap hari itu makan kan biasa kuliner, Mas. Kalau makan karena saya nggak masak, kuliner ya makan bareng. Waktu itu kan masih naik motor, kan. Jadi kemana aja ya boncengan layaknya saya sebagai kayak wanita. Oh gitu. Suami, istri kayak suami. Tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah. Kadang kalau pulang ke rumahnya dia pun saya ikut. Oh gitu. Iya, kadang dia kan punya pekerjaan ya orang tua, Mas. Kalau lembur pun ya dia telepon, "Mas saya lembur, saya bawa makanan." Kayak layaknya sebagai wanita ngirim laki-laki suaminya. Jadi situ makan bareng sama keluarga. Itu oke. Terus waktu ributnya itu berarti di 2019 waktu Iya. yang nyanyi ada yang nyawer itu di 2019. 2019 gitu, Mas. Kejadian. Kejadian itu ribut. Iya. Itu kalau biasanya kan memang apa namanya penyanyi Iya. kan sering gitu ya.
ada orang nyawer, ada yang Iya. jahil, ada yang itu baru sekali itu Baru kejadian. sekali. Baru sekali Baru itu sekali. kejadian. Iya. Saya dilarang dan tidak boleh nyanyi. Kan udah nggak boleh nyanyi. Iya. Terus Mami Afi Mami Afi masih istilahnya ngumpet tapi nyanyi. nyanyi. Padahal saya pulang kan sudah berubah layaknya kayak laki-laki. Make up sudah tak rubah, pakaian pun sudah tak rubah semua. Tapi dia masih Nah, tadi yang dipegang payudaranya kemana? ya payudara. Oh, jadi Kan orangnya pulang masih. uangnya dimasukin di Ah, payudara. ah. Nah, jadi kan saya kan punya payudara Mas ya. Tapi nggak usah dibuka ya vulgar ya. Oke, Ya kan? oke. Ya, jadi uangmu dimasukin payudara dan orang itu nyender gitu loh. Hmm. Seakan-akan berarti saya dilihat dari bawah itu saya melecehkan suami. Ya saya maklumin sampai masalah. Tapi suami saya sudah nggak memaafkan. Saya nggak maafkan. Itu alasan. Mungkin ya karena masih nyanyi ngumpet-ngumpet itu ya. Iya. Masa benar-benar Marah. Padahal besoknya itu sebenarnya saya mau minta maaf karena suamiku kan udah ngamuk. Kakak saya pun yang di rumah sudah ngasih teguran. Tuh ngamuk, kamu tuh kalau dibilangin murung. Ngamuk, sudah apa-apa. Maksud saya kan besok saya minta maaf. Barangkali dia memaafkan. Saya masih ketiduran mungkin capek ya Mas ya. Tahu-tahu dia sudah pergi, pegawai salon saya itu sudah nangis. Ya, aku masih tegar saat itu, Mas. Masih tegarnya, entah aku ke rumah akan minta maaf. Dia ngamuk. Oh, Mami Afi ke rumah. Ya, Mm-mm. dia ngamuk di rumahnya. Ngamuk. Ya layaknya ngamuk kayak suami istri itu. Sampai tetangga keluar semua. Ya sambil dia mabuk. Oh gitu ya. Sampai ada yang menyadarkan. Kalau itu orang yang menyadarkan itu malah nyuruh saya, kamu boleh pulang, tapi nunggu saya pulang dari penyadarannya suami saya itu, emas saya itu. Nah setelah dia pulang nemuin aku di rumah, intinya dia itu cemburu. Tentunya dia. Iya cemburu saya sama laki-laki. Itu berarti tadi berapa tahun? 1995 sampai 2009. 2009. Oh, sampai 2009. Oke, setelah itu berarti putus. 2009 ya, bukan 19 ya. Bukan. Ini Jadi 19-nya kan 19-nya itu kan 95 perkenalan. Kalau udah 2009 itu putus di sini. itu putus, setelah itu lost contact. Lost contact. Dan Mami Afi sendiri atau Mami Afi sendiri. sendiri? Saat itu sendiri. Terus dia Ya sendirinya Mami Afi kan karena ada kesibukan, walaupun saya ingat dengan tangisan kan orang nggak tahu Mas kalau saya di dalam nangis. Orang nggak tahu kan, semua pikiran orang itu kan masing-masing ya Mas ya. Padahal kan kepedihan hati saya itu ingin mengharap dia pulang, tapi sudah tidak bisa. dan tidak mau Sudah ya. tidak memaafkan sampai orang tua dia datang sampai istilahnya minta maaf. Ya pastikan dalam keluarga kan ada yang setuju dan ada yang tidak ya Mas ya, pro kontra. Kalau itu saya maafkan karena diri saya itu saat itu saya memang sebagai, saya menunjukkan benar-benar total saya sebagai kayak waria Mas, kayak wanita gitu. Iya. Itu di rumah dan di luar sama. Sama. Mami Afi berarti maksudnya di luar waria, Iya. di rumah ya tetap waria. Waria. Iya. Oke. Dan dia membebaskan. Saya bersyukurnya alhamdulillah punya laki-laki itu nggak pernah untuk mencegah. Dari pakaian pun apa yang saya pakai dia emang dia bilang kalau kamu pakai saya suka. Apa yang kamu suka saya ikut suka. Gitu. Nah itu saya senang di situ. Oke, terus sekarang 2009 Iya. Mami Afi putus. Iya. Ketemu lagi sama yang kedua ini. Saya dari awal perjalanan saya putus kan kenal sama seseorang lagi, tapi nggak saya masukkan, hanya untuk iseng-iseng karena saya masih merasakan sakit ya Mas ya, gimana sih ditinggal tadinya bareng-bareng kayak suami istri layaknya, tahu-tahu saya sendiri. Jadi saya itu kayak hancur, hati saya itu benar-benar hancur lulai. Dan saya di situ penuh kesabaran. Saya kenal dari orang ini nggak cocok, kenal ini nggak salah Denny. Hanya itu pun nggak salah Denny terus Mas, nggak salah Denny dari segala apapun ya. Karena Jadi saya ada yang deket, iya nggak diladeni ya. nggak salah Denny. Hanya sebagai sebatas teman saling ngajak makan ya kita hanya makan. Oh gitu. Nah
setelah dari 2009 saya lepas, saya kenal lagi sama seseorang. Itu pun nggak sengaja saya kenalnya. Saya tadinya meledek temen nih, meledek temen. Nah, dia mungkin punya firasat hati, mungkin hati orang itu kan gimana ya Mas ya. Tapi saya itu kayak terasa gitu loh, bahwa dia itu ngerasain aku gitu. Saya negur, Dek, kamu nggak usah ngerasain. Syukur alhamdulillah di aku sama teman-temanku, karena waktu itu kan di rumahku banyak teman-teman senasib aku. Nah, dia ngobrol sama teman yang dekat rumahku, teman kerja dia di suatu pekerjaan R ya. Itu ngobrol lah, dari temennya itu ngobrol, jangan rasain mami. Mami itu kalau dirasain peka. Nah, mungkin dari temen itu ngobrol gitu, dia datang. Pulang kerja itu dia datang mau maghrib gitu loh Mas. Saya masih motong, ada berapa orang gitu. Dia di luar, akhirnya tak suruh masuk. Dia minta maaf. Setelah minta maaf, dia minta nomor teleponku, tak kasih. Kalau udah besoknya kan, malamnya langsung itu refleks malamnya dia telepon minta ketemuan. Nah, saat itu saya kan masih sama temen senasib ya Mas. Saya keluar bareng, dia telepon minta ketemuan, saya kasih di lokasi biasa anak-anak nongkrong gitu. Teman senasib, maksudnya teman Temen senasib. senasib itu ya kayak waria bareng. Berarti teman seperjuangan, komunitas, sepemikiran lah gitu ya. Komunitas, iya. Mungkin nggak semua waria juga nasibnya sama. Sama. Ya, gitu ya. Iya gitu Mas. Akhirnya dia minta pertemuan. Dia saat dia malah dia telepon, nah, kamu masih di mana? Di rumah. Kamu mau keluar nih, tungguin ya Mi. Iya, tak tungguin. Dia sharing. Pertama dia sharing punya cewek, anak bilah ya, kota B itu. Dia sharing. Udah tahu kerjanya di toko istilahnya, Mas, tahu gaji kan. Tapi cewek itu katanya penuh penuntutan. Nah, aku bilang, gimana kamu kuat enggak? Ya aku enggak kuat. Kalau enggak kuat ya lebih baik mundur tapi secara yang baik. Nah, nasihatin saat itu saya sebagai orang tua Mas ya, karena umur juga sudah terpaut banyak, nggak mungkin. Saya kira kan nggak mungkin kalau saya bisa mendapatkan itu. Jadi memang waktu itu usianya jauh lebih tua Mami. Lebih tua Mami, lebih tua Mami, udah tua Mami banget. Kalau karena Mami dia masih umur, berarti sekitar 20-an. 20-an Mami Afinya? Mami Afi sudah waktu itu? Ya menjelang 50. Waktu itu sudah menjelang 50. Ya 49-an, 48. Iya. Jauh banget ya? Iya jauh. Jauh banget. Iya. Terus kan saat itu Mami kan masih belum kadang make up ya, jadi kan masih kelihatan cantik mungkin. Kayak sekarang nggak cantik aja. Ya sih, karena mau udah tua ya udah banyak perubahan ya. Jadi kalau Mas ngomong itu, ya saya memang dengan apa adanya saya cerita sama Mas. Yang penting saya nggak menyinggung siapa-siapa untuk kepribadian saya sendiri. Ya saya curahkan terhadap Mas. Yang penting saya pesan sama teman-teman senasibku, ya kalau bisa jangan sampai seperti saya ini yang sudah saya jalani selama ini, yang sudah kenal lama Mas ya. Dan kayak suami istri, apa aja saya ladeni sampai saya mau meladeni. Ini yang kedua ini. Yang kedua, sampai saya izini dia mau pacaran, tak suruh. Dia mau pacaran pamit sama Mami Afi. Tak suruh. Itu disuruh Mami Afi karena memang Mami Afi merasa dia punya masa depan yang lebih baik atau gimana? Iya, saya izinin Mas. Ya, dari jerih payah saya dia minta izin dengan gaji saya. Gaji dia pun kadang saya bagi untuk keluarganya dia. Sisa itu untuk makan aja nggak cukup. Karena kalau makan memang saya nomor satukan. Istilahnya nasi tempe tahu itu belum. Maksudnya berarti gajinya Mami Afi atau gajinya dia? Gajinya dia untuk kepribadiannya dia. Kadang kan untuk kebutuhan bapaknya dia. Datang ataupun telepon. Ini tinggal serumah ini? Tinggal serumah sama saya. Kadang orang tua pun datang di rumah saya. Berarti untuk kehidupan sehari-harinya itu lebih banyak dari Mami Afi? Ya enggak sih, ya lebih kecil. Lebih kecil? Iya, kalau untuk sehari-hari, ya kan gaji bulanan ya Mas. Paling gaji seberapa gaji toko kan, tahu sendiri kan, UMR rendah. Dari gaji segitulah enggak usah tak sebut dengan gaji.
tak bagi untuk adik, untuk orang tua. Bapaknya 2, ibunya 2, punya mbah.